Sandra bawa ke pos dulu. Sandra. Boleh musuh gimana? Tidak boleh musuh. Katanya teman-teman ini porter. Emang kamu punya musuh? Ya dulu tuh saya tuh nggak tahu apa sebetulnya apa. Nggak tahu pak. Ini juga sama. Tidak loh, Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari media seluruhnya, baik online maupun visual maupun non visual. Pada kesempatan siang hari ini, kami Polresta Surakarta akan merilis hasil ungkap kasus yang saya rasa ini menjadi salah satu yang selama ini menjadi target kita, ya, kekhawatiran kita karena keberadaan mereka ini sangat mengganggu Kamtipmas. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2024, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang masuk dalam kategori penganiayaan berat karena si pelaku ini menganiaya dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan korbannya juga terluka cukup serius. Alhamdulillah bisa tertolong, ditangani medis dan sekarang kondisinya berangsur-angsur membaik. Namun demikian, bukan itu saja yang menjadi perhatian kita, karena ini setelah kita dalami dalam proses pemeriksaan bahwa korban ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pelaku. Artinya kejadian-kejadian semacam ini, perilaku-perilaku semacam ini yang secara acak, secara brutal menyasar orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian menimbulkan, menebarkan ancaman, menebarkan kecemasan, ini kan sangat mengganggu sekali kondusivitas Kota Surakarta yang kita ketahui bersama selalu banyak kegiatan yang melibatkan jumlah massa cukup banyak. Nah, alhamdulillah ini salah satu sudah kita berhasil tangkap. Jadi kronologisnya adalah pada hari kejadian itu kebetulan bersamaan dengan penyelenggaraan salah satu event olahraga nasional di mana salah satu pesertanya adalah Persis Solo.
Nah, setelah pertandingan selesai, supporter yang mengiring perjalanan tim Persis kembali ke mes itu menjadi korban mereka. Saat berada di depan RS Muwardi, ada 3 tersangka di belakang saya, saudara C, saudara A, dan saudara R ini berboncengan bertiga, yang sebelumnya didahului dengan mereka itu berkumpul di salah satu tempat, mereka minum ditambah dengan mengkonsumsi obat, sehingga pada kejadian itu mereka di bawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Artinya kesadaran mereka terganggu dari bawah pengaruh miras atau mabuk. Sesampainya di TKP, mereka kemudian mendesak korban dengan menggunakan motor, di mana korban juga berkendaraan bermotor. Korban saudara E, saudara W, dan saudara M. Ya, ini di 2 TKP berbeda, yang satu, ulangi, 3 TKP berbeda. Yang satu ada di depan RS Muwardi, yang satunya lagi sempat mereka kejar, mereka tersangka ini mengejar lagi yang lainnya, mendapati korban yang lainnya ada di depan damkar di daerah dekatnya Solo Safari atau Kendingan. Jatuh, kemudian yang korban di depan Muwardi itu disabet dengan senjata tajam, luka di paha. Kemudian yang ada di Kendingan jatuh, kemudian dengan menggunakan alat senjata tajam juga, pisau cutter, luka di kaki. Nah, dari kejadian itu kita mendalami, rupanya 3 orang tersangka ini terafiliasi dalam satu kelompok yang mereka dirikan, yang terinspirasi dari sebuah permainan atau game. Ya, ide mereka seperti itu. Jadi mereka membuat sebuah grup, ya, yang anggotanya kurang lebih 51. Sudah kami identifikasikan semuanya, dan setelah 3 yang kami tangkap, kami akan dalami yang lainnya, apakah ada peran-peran yang lainnya. Dan kami harapkan setelah kejadian ini kelompok ini bubar. Kami terus akan melaksanakan pantauan, dan jika perlu akan kami cek satu persatu keanggotaan tersebut. Nanti kita laksanakan pemeriksaan di masing-masing 51 orang anggota itu. Tujuannya apa? Kami tidak ingin peristiwa ini terulang. Kenapa? Dari hasil pendalaman pada kumpulan itu, mereka hanya berkumpul, nongkrong-nongkrong, kemudian minum minuman keras, setelah itu mencari korban, instruksinya. Jadi betul-betul sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah kejadian kemarin segera kita bisa ungkap, dan saya minta melalui media ini, saya nyatakan dengan tegas, barang siapa yang masih terafiliasi dengan kelompok ini dan kami dapati setelahnya, hukum yang akan berbicara. Kami akan menindak tegas. Dan jika sisa-sisa dari anggota ini tidak membubarkan diri, saya pastikan satu persatu akan kami tangkap jika memang ada indikasi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal lainnya. Jadi setelah kejadian ini, saya nyatakan kelompok atau geng ini adalah terlarang, dan jika masih kami dapati aktivitas seperti itu, akan kami tindak tegas dan kami bubarkan. Pada kesempatan siang hari ini juga saya menyatakan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas terlarang. Kenapa? Bukan tanpa sebab. Kami sudah mendalami melalui hasil pemeriksaan bahwa aktivitas mereka adalah aktivitas yang meresahkan. Tidak ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya konstruktif. Ya, semuanya hanya bersifat kumpul-kumpul dalam nama persaudaraan yang salah, kemudian secara acak mencari korban. Itu legitimasi bagi mereka, mereka diakui sebagai anggota geng yang menurut mereka legitimate, atau menurut mereka itu adalah anggota geng yang jagoan. Nah, kejadian-kejadian semacam ini tidak boleh terjadi, khususnya di Surakarta. Saya sudah menyatakan secara tegas, tidak ada ruang bagi premanisme, kekerasan,
intoleransi, dan lain sebagainya yang mengganggu situasi Kamtipmas. Setelah 3 yang kami tangkap, kami akan dalami yang lainnya. Kemudian salah satu dari tersangka, saudara C ini merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman dengan kasus yang tidak berbeda. Pada 3 tahun yang lalu menganiaya dengan menggunakan paving block, korbannya luka cukup parah, dan yang bersangkutan juga terlibat penadahan barang-barang hasil tindak pidana kriminal. Artinya pada kesempatan ini kali kedua saudara C menjalani atau berurusan dengan hukum. Yang lainnya indikasi kami sementara baru kali ini. Itu rekan-rekan sekalian, di hadapan kami ada jersey atau seragam yang mereka cetak yang melambangkan grup mereka, yang melambangkan kelompok mereka, identitas mereka. Dari identitas ini pula kami mengungkap mereka. Hasil tangkapan CCTV dan beberapa saksi, identitas mereka muncul pada tangkapan CCTV kami. Kami koordinasi dengan lalu lintas, kami cek saksi-saksi secara langsung mengerucut kepada kelompok ini. Berikut kendaraan yang mereka pakai untuk melaksanakan tindakan kejahatan tersebut. Sebelum saya tampilkan barang bukti, ada yang mau ditanyakan? Ini apakah memang sudah pelaku tetap balik semuanya? Indikasi kami seperti itu, namun demikian baru 2 kejadian yang terungkap, yaitu kejadian pada hari Sabtu pada tanggal 3 itu, dan keesokan harinya saudara C juga menganiaya tetangganya juga. Juga dilaporkan? Ya, Dilaporkan. Hari di Jebres. Dan ini sebuah geng tadi disebutkan seperti itu. Apakah ada pimpinannya? Itu saja. Saudara C? Ya. Ya. Pimpinannya saudara Ya. C. Apakah ada kemungkinan rivalitas dengan geng lain, mungkin bisa diceritakan di sini kalau ada misalnya? Karena kelompok-kelompok semacam ini kan kadang-kadang pengen juga paling atas, paling jago. Ya, hasil pendalaman kami, proses mereka menjadi sebuah kelompok ini dimulai dari sekitar bulan Januari. Jadi rekrutmen mereka secara acak, mereka hanya menyebarkan lewat medsos keberadaan kelompok ini dan menarik para anggota-anggotanya secara acak. Untuk tujuan kedepannya mereka belum sampai ke sana. Tapi kami indikasikan jika tidak kita tangkap dan kita bubarkan ini, mengerucutnya akan ke sana, karena secara kita lihat hasil perilaku mereka sangat meresahkan. Bahkan dengan, saya katakan, dengan umur kelompok yang belum lama, mereka sudah berani melakukan kegiatan-kegiatan yang fatalitasnya cukup tinggi, dan ini sangat meresahkan dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan mereka berdua, kalau kita hasil pemeriksaan itu betul-betul mereka itu tidak ada terencana sama sekali. Mereka hanya memeriksa si ketua kelompok ini, hanya memerintahkan anggotanya untuk mainkan kode mereka itu mainkan itu mereka secara acak keluar, kemudian cari siapa aja korbannya. Intinya jika mereka kumpul kemudian dibawa minuman keras, harus ada korban setelahnya. Ini kan sangat meresahkan jika kelompok ini tidak segera kita hentikan aktivitasnya dan kita bubarkan. Yang lain? Apa korban sebelumnya sebelum kejadian itu? Kami masih terus jalani, mengingat pemeriksaan baru berjalan 2 hari, sementara yang kami dapati itu. Tapi nanti akan kami ungkap di 50 orang berikutnya yang masih kami cari. Lalu motif tadi yang disebut oleh Pak Kapolres kaitannya dengan ada dendam dengan sosok yang bengkel. Sebenarnya bukan dendam, dia mencari bengkel karena dia memperbaiki motor. Sebenarnya tidak ada urusan dendam. Ini memang pelaku ini, 3 orang tersangka di belakang saya ini memang dalam pengaruh minuman keras, dan pola pikirnya sudah bukan pola pikir orang normal. Artinya hanya urusan bengkel saja, dia menyasar orang lain yang tidak ada hubungannya dengan urusannya dia. Pelampiasan. Ya, pelampiasan. Dan Ya. apakah itu kaitannya dengan eksistensi, itu yang pertama, eksistensi Ya. kelompok, terus yang keduanya
apakah kelompok ini ilegal, artinya ada izinnya Iya. pada mungkin dari Kesbang Limas atau Ya. bagaimana. Ya. Terus yang ketiga, rata-rata mereka itu usianya berapa? Apakah ada ABG atau Ya. dewasa? Terus terakhir target sebenarnya yaitu hanya kekerasan saja atau mungkin ada kriminalitas yang seperti pencurian atau perampasan atau semacamnya. Ya, yang pertama kelompok ini ilegal, tidak terdaftar. Ini kelompok yang mereka bentuk atas dasar mau-maunya mereka. Jadi tidak membentuk sebuah organisasi legal yang disertai dengan izin dan lain sebagainya. Yang kedua, motifnya nggak jelas. Motifnya hanya mereka ingin berkumpul, kemudian minum minuman keras, kemudian mencari korban. Yang ketiga, apakah eksistensi? Ya saya kira kedepannya, prediksi kami kedepannya jika memang mereka tidak bisa kita tangkap dan kita atas kejadian ini kita ungkap, saya yakin dan percaya berdasarkan hasil pemeriksaan kita, mereka akan mengarah ke sana karena mereka terus merekrut personil sehingga personil mereka cukup besar menjadi sebuah kelompok yang besar. Gitu. Untuk rentang usianya kami masih belum dapati karena kami akan cek 50 yang sementara ini terdaftar dalam grup mereka. Dan Ya. 50-an itu orang Solo asli atau peserta Solo Raya? Menurut keterangan yang bersangkutan masih sekitar Solo Raya, tapi kita belum bisa memastikan karena nanti kami akan dalami, kami baru mendapatkan nama melalui grup mereka. Jadi hanya nama, tidak disebutkan seperti sebuah layaknya sebuah organisasi nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, tidak ada. Hanya nama-nama yang inisial-inisial yang ada pada grup, namun mereka bisa mengenali. Ini dari mereka nanti kita akan cari orang-orang itu. Dan tadi kan sempat rekrutmen dilakukan secara online nih. Ya. Nah, campaign dari geng ini untuk merekrut ini apa nih? Kampanyenya menurut pengakuan si ketua mereka hanya kumpul-kumpul saja. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, mereka kumpul-kumpul saja, kemudian terinspirasi dari saya katakan tadi, sebuah permainan tadi. Ya mereka tidak ada tujuan yang jelas, mereka hanya kumpul-kumpul in the name of brotherhood saja. Tidak ada tujuan yang jelas, misi atau visi organisasinya nggak ada. Pasal yang dilanggar dan ancaman hukuman maksimal. Kami akan mengenakan 170 karena mereka bersama-sama. Kemudian 351 penganiayaan pasal 2-nya dengan penganiayaan berat. Yang ketiga adalah salah satunya perlindungan anak. Nanti karena korbannya salah satunya ada yang masih di bawah umur. Ya, gitu. Hukuman. Kami upayakan untuk masing-masing tindak pidana kita split sehingga tidak menjadi satu kumulatif karena tiga tindak pidana ini berbeda. Artinya masing-masing ini mereka akan kita kenakan agar harapan kami ancaman hukumannya semuanya maksimal. Ada dulu, ada